Kembali lagi dengan saya di sini. Kali ini kita akan sedikit mereview smartphone dari brand Xiaomi, yaitu Redmi 9T atau Redmi 9T, yaitu smartphone dari Xiaomi yang memiliki kapasitas baterai sebesar 6000 mAh. Kebayang nggak sih gimana awetnya orang HP yang ukuran baterainya 5000 mAh saja? Seringkali kita sudah merasa awet sekali penggunaan baterainya. Namun tentunya, baterai dengan kapasitas yang sebesar ini memerlukan space yang lebih dari HP-nya, sehingga baterainya bisa ditanamkan dalam smartphone ini. Lalu untuk unit yang akan saya review kali ini, yaitu Redmi 9T dengan versi RAM 6GB dan internal 128GB, dan sudah berada dalam posisi update terakhir kalinya, yaitu Android 12 dengan MIUI 14. Smartphone ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 662, yaitu CPU dengan fabrikasi 11 nanometer dan dengan GPU Adreno 610. Yang membedakan versi ini dengan versi RAM 4GB dengan internal 64GB adalah tipe storage-nya, yang mana tipe storage pada versi ini yaitu UFS 2.2, sedangkan versi yang satunya itu UFS 2.1. Lalu kekurangan utama pada smartphone ini adalah dia tidak mendukung refresh rate lebih dari 60Hz, sehingga pengalaman untuk dipakai scrolling itu kurang terasa mulus, apalagi untuk ukuran smartphone zaman sekarang ini. Artinya smartphone ini sudah cukup tertinggal dengan para pesaingnya. Adapun ukuran layar smartphone ini sebesar 6,53 inci dengan resolusi yang cukup tinggi yaitu Full HD+, dan kecerahan layarnya sebesar 400 nits dengan perlindungan layar Gorilla Glass 3. Namun saya rasa layar dari smartphone ini cukup lebar ya, bukan yang memanjang tapi lebih ke melebar. Lagi-lagi layarnya bukan menjadi spek utama yang diunggulkan pada smartphone ini, kecuali hanya pada resolusi layarnya yaitu 1080p atau Full HD+. Adapun yang cukup diunggulkan oleh smartphone ini adalah jenis chipsetnya dan tipe storage-nya, dan tentunya ukuran baterai yang sebesar 6000 mAh itu. Namun kita juga harus sadar bahwa ukuran baterai sebesar itu akan mempengaruhi ukuran dari smartphone-nya, sehingga smartphone akan terasa lebih bongsor. Namun ini sedikit diminimalisir dengan ukuran belakang dari smartphone ini yang melengkung, sehingga feel ketika dipegang itu tetap terasa nyaman. Jadi seperti itulah ketika kita mencintai sesuatu, harus ada sesuatu yang lain yang kita korbankan. Lalu di sini saya menemukan satu fitur menarik yang mungkin akan menjadi fitur favorit bagi para pencinta musik. Mungkin sejauh yang kita tahu, kalau kita memutar musik dari YouTube lalu layarnya kita matikan, itu musiknya akan terhenti. Lalu disinilah fitur itu akan berguna bagi kita. Di sini saya akan sedikit mencontohkan dengan memutar musik no copyright langsung dari aplikasi YouTube-nya. Dan sekalian kita akan mendengarkan keluaran suara yang dihasilkan oleh stereo speaker dari Xiaomi Redmi 9T ini. Selanjutnya, bagaimana untuk pengalaman bermain game dengan HP ini? Lagi dan lagi kita akan memainkan game Mobile Legends, yaitu game yang paling banyak dimainkan oleh netizen di Indonesia, sehingga ini mungkin akan lebih relate dengan kebanyakan para penonton di sini dibandingkan dengan game yang lain. Ya, seperti biasa langsung saja kita akan masuk ke dalam mode brawl. Sudah saya jelaskan pada 2 video sebelumnya kenapa kita menggunakan mode brawl. Saya harus jelaskan lagi untuk yang ketiga kalinya, yaitu karena dalam mode ini kita bisa tahu bagaimana performa HP ini ketika dipakai perang rame-rame.
Di sini saya menggunakan hero support karena di tim kita sudah banyak hero yang berdamage. Dan tentunya karena ini mode brawl, artinya kita tidak bisa mengisi nyawa di base. Seperti inilah settingan yang didapat dan yang saya pakai. Dan ya, kurang lebih seperti itulah pengalaman bermain game Mobile Legends menggunakan Redmi 9T. Lalu untuk suhunya sendiri ini terasa sedikit hangat ya, karena kemarin saya mereview HP dengan spek yang cukup lumayan, yaitu Infinix Hot 50 dengan chipset Helio G100, lalu setelah itu Poco M5 dengan chipset Helio G99. Dan tentu saja smartphone ini terasa lebih hangat jika dibandingkan dengan dua smartphone tersebut. Namun karena HP ini menggunakan chipset dari Snapdragon, jadinya ada satu keunggulan yang tidak bisa dirasakan beberapa smartphone dengan chipset MediaTek, yaitu kemudahan dalam menginstal Google Camera atau Gcam. Dan entah kenapa smartphone dengan chipset Qualcomm Snapdragon itu bisa menjalankan aplikasi Google Camera dengan lebih lancar. Bisa dilihat di sini banyak sekali versi dari Google Camera yang bisa diinstal pada Redmi 9T ini, sehingga kita bisa dengan mudah memilih Gcam mana yang lebih cocok dengan selera kita. Lalu bagaimana dengan aplikasi kamera bawaannya? Seperti biasa kita mulai dari yang paling kanan. Pada mode lainnya hanya terdapat beberapa pilihan saja. Bergeser ke kiri, di sini ada mode malam hari, namun kurangnya pada mode ini tidak ada pilihan untuk bisa menggunakan mode ultrawide. Bahkan jika kita berpindah dari mode ultrawide lalu kembali ke mode malam hari, itu tidak akan bisa juga. Secara otomatis akan kembali ke lensa utama. Jadi kamera ultrawide tidak bisa digunakan pada mode malam hari. Lalu smartphone ini juga dibekali dengan 2 kali digital zoom. Bergeser ke mode video, jadi smartphone ini hanya bisa merekam pada resolusi 1080p 30 fps saja, baik pada mode ultrawide atau kamera utama. Bergeser ke kiri lagi, di situ ada mode dokumen untuk kita scan data. Lalu pada mode yang paling kiri di situ ada mode Pro, yang mana shutter speednya bisa sampai 30 detik. Jadi durasi selama ini akan sangat berguna untuk dipakai foto dengan mode long exposure. Lalu bagaimana dengan hasil kameranya? Saya akan menampilkan hasil foto dan videonya di akhir dari video ini. Singkatnya, HP ini memiliki hasil jepretan yang cukup bagus karena HP ini memiliki resolusi sebesar 48 megapiksel pada kamera utamanya dan sebesar 8 megapiksel pada lensa ultrawide. Namun saya rasa gambar yang bagus itu tidak hanya dihasilkan dari hardware kameranya saja, tapi juga dipengaruhi oleh image processing yang dilakukan oleh chipsetnya. Baik teman-teman sekalian, berikut tadi adalah pengalaman saya menggunakan Xiaomi Redmi 9T.
Tekan tombol like pada video ini dan tekan tombol subscribe pada channel ini dan terima kasih. (1080p 30 fps). Gak bisa pindah Lestra ultrawide. Tau kan bingung? Kak iki exit nih.